Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora buat pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita baca-baca lagi teman-teman. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema buka-bukaan ya. Ini kelebihan dan kekuranganmu di mata dia. Ya, buka-bukaan, ini kelebihan dan kekuranganmu di mata dia. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum, bukan pribadi atau personal. Jadi santai-santai aja. Kalau ada yang nggak cocok, dipilah dan dipilih. Disesuaikan dengan energi dari kondisi keadaan kamu. Tapi kalau kamu mau energinya 110% hanya untuk kamu, silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram, DM langsung, nanti diarahkan ya. Kalau bersama-sama santai aja, energinya bisa untuk tua dan muda, yang penting 18 tahun ke atas, bisa untuk wanita dan pria, dan juga bisa untuk berbagai jenis hubungan, baru pendekatan, sudah jadian, sudah suami istri, dan sebagainya. Bisa tertukar dan terbolak-balik kamu dengan orang yang kamu pikirkan ya, dan juga bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Hari ini aku akan bacakan energi apa adanya ya teman-teman. Jadi hari ini khusus untuk tim yang bisa nerima pembacaan apa adanya. Kalau memang kamu sedang nggak mood, sedang lala-lala, aku nggak tahu, boleh di pause, dibalik besok hari aja pada saat mood lebih baik. Tolong jangan serang saya secara pribadi karena aku sifatnya netral, tidak ada memojokkan siapa-siapa ya. Kita lihat dulu siapa orang ini yang punya buka-bukaan untuk energi kamu. Ya, lebih dan kurang kamu di mata dia. Bagaimana hubungan kamu dengan orang ini dan siapa dia ya? Wip, sepertinya hubungan kamu sama si orang ini nih memang bukan hubungan yang mudah ya. Banyak situasi-situasi yang cukup membuat kamu mungkin harus kerja keras, mungkin sekali emosional, mungkin sekali banyak rasa sakit, banyak hal yang harus dikorbankan, banyak hal yang kayak ada masalah yang mungkin berulang datang atau bertubi datang. Jadi memang bukan hubungan yang mudah, bisa saja emosional ya. Dan ada begitu banyak clouds ya. Kamu berdiri dengan situasi yang penuh dengan keraguan, penuh dengan ketidakpastian, bisa bikin galau ya. Kamu juga berdiri dengan seseorang yang mungkin bisa saja dia itu cenderung suka sekali galau teman-teman ya. Galau dan bingung. Dan saat ini juga mungkin kamu sedang dalam kondisi yang bingung ya sama orang ini. Sun ya. Kondisi bingung, kondisi menggantung itu juga bisa saja cukup dominan di sini ya. Jadi di sini juga situasinya sedang memanas, itu juga sedang bisa, tapi sebenarnya juga hubungan yang penuh dengan banyak sekali gairah. Teman-teman, tapi aku hari ini hanya akan berfokus lebih banyak tentang kelebihan dan kekurangan kamu di matanya dia. Ya, jadi aku akan fokus ke sana. Kalau untuk perjalanan percintaannya, solusinya, gimana ke depannya, itu sudah aku bikin di pembacaan sebelum-sebelumnya dan nanti akan ke depannya. Ya, jadi hari ini aku mau fokus buat kelebihan dan kekurangan kamu aja di mata dia. Oke? Ya. Aku udah kasih tahu ini ya, karena kalau pembacaannya itu lanjutannya nanti di video-video yang kemarin-kemarin udah bisa untuk ditonton juga. Karena kan aku udah bilang tadi nggak ada batasan waktu. Kelebihan dan kekurangan kamu di mata dia. Kamu tuh sosok seperti apa sih di mata dia? Ya. Yang pertama, Fox. Menurut dia ini kamu adalah sosok yang cukup pintar, bisa saja cerdik ya. Kamu itu diam-diam tapi juga tidak tidak bodoh gitu ya. Kamu bukan seseorang yang bodoh. Kamu juga sebenarnya bisa cukup lihai ya. Kamu bisa cukup mengamati segala sesuatu, itu juga bisa teman-teman ya. Walaupun ya kalau kamu mau pakai kemampuan kamu itu bisa kamu pakai untuk memanipulasi atau berbohong. Karena beberapa dari kalian mungkin ada yang pintar berbicara, pintar untuk mengambil hati, itu sangat mungkin ya. Jadi gini loh, kemampuan untuk memenangkan hati orang lain ya. Kalau yang positif kita sering menyebutnya sebagai persuasif ya. Tapi kalau seandainya itu yang negatif, kita dengan mudah bilang itu adalah sesuatu yang manipulasi. Jadi tergantung bagaimana kamu mau menamakan itu ya, dan kegunaannya. Oke? Kamu juga adalah seseorang yang mungkin sekali bekerja dengan banyak skill kamu untuk berbicara dan meyakinkan orang. Yang kedua, ada energi shift. Kamu adalah seseorang yang dia lihat sebagai seseorang yang memikirkan tentang segala sesuatu jangka panjang. Jadi kamu tuh energinya lebih ke arah fokus ke depan tuh mau gimana.
ya. Kamu juga adalah seseorang yang dilihat sama dia senang melakukan sebagai perjalanan, entah itu perjalanan secara fisik atau perjalanan secara jiwa. Kamu banyak mengalami yang namanya proses journey, teman-teman. Itu yang membuat kamu mungkin sekali punya kepribadian yang lebih lentur, bisa menempatkan situasi dan keadaan, ya. Walaupun di satu sisi lain kamu juga bisa saja menjadi orang yang bisa sangat emosional. Karena seperti sebuah kapal di atas air, ya, kamu terkadang bisa moody, bisa berubah moodnya kayak gitu ya. Ada energi the gentleman, ya. Banyak dari kalian, walaupun mungkin tidak semuanya, punya sisi energi divine maskulin yang cukup kuat. Entah memang lebih banyak pakai analisa, lebih banyak pakai logika, lebih kepada berpikir benar-benar kayak gitu ya. Oke? Jadi lebih kepada memikirkan solusi, atau justru kamu yang lebih banyak in charge atau memimpin dalam hubungan ini. Ada energi garden. Dia merasa kamu juga adalah seseorang yang outgoing, gampang untuk berteman, membangun relasi. Kamu juga banyak diterima di dalam pergaulan. Kamu juga mungkin punya sisi apa ya namanya ya? Kan nggak semua orang itu bisa kalau di keramaian itu nyaman. Abis itu bisa nggak bisa semua orang mungkin di keramaian itu bisa untuk seneng gitu ya. Dan ada sisi child. Gimana pun juga di balik sisi kamu yang mungkin kelihatan sebagai orang yang keras, orang yang penuh dengan analisa, bisa saja tegas ya. Tapi di satu sisi lain kamu juga punya sisi kekanak-kanakan kamu sendiri. Ya, apapun itu. Entah kamu tuh mungkin ada manjanya di mata dia, kamu bisa ada ngambeknya, kamu bisa ada ngeyel-ngeyelnya, kamu bisa ada nggak pedulinya, kamu bisa juga mungkin apa namanya, hari ini ngomong terus besok lupa lagi. Itu kan sifat yang terkadang bisa kayak kecil ya. Atau di satu sisi dia juga melihat kamu tuh bisa jadi sosok yang sangat mungkin menggemaskan gitu ya, kayak bikin dia gemes gitu ya, karena mungkin ada beberapa dari kalian di mata dia itu imut-imut ya. Oke, kita lihat lebih lanjut kelebihan dan kekurangan kamu di mata dia. Kelebihan dan kekurangan kamu di mata dia ya. Kelebihan, aku akan ambil kelebihan, kekurangan, kelebihan ya. Jadi aku akan ambil kartu yang adil ya. Nanti 3 dulu di sini, 3 dulu di sini, dan seterusnya. Yang pertama, dia melihat kamu tuh orang yang cepat ya, orang yang gercep, orang yang cepat gitu ya. Jadi kamu set ya. Set itu apa sih bahasa Indonesianya ya? Gercep gitu, gerakan cepat gitu ya, responsif gitu ya. Jadi orang tuh yang tidak lambat-lambat gitu ya. Kamu bergerak dengan cepat, kamu juga punya energi bergairah, kamu orang yang sangat dinamis. Kamu juga orang yang sigap gitu ya. Aku bisa lihat ya di mata dia kamu tuh sigap banget gitu ya. Sigap, bergairah, bersemangat. Ini energi kamu tuh aku bisa bilang energi kamu di mata dia tuh di atas rata-rata orang normal ya. Maksudnya bukan berarti gimana. Kamu tuh punya energi yang cukup kuat gitu ya. Entah itu kuat, entah kamu bersemangat. Lalu ada energi dari Seven of Cups ya. Di satu sisi, kamu juga adalah seseorang yang punya banyak sekali mimpi, banyak sekali harapan yang kamu cari. Kamu juga seorang yang pemimpi ya sebenarnya. Nah, di dalam sisi lain, ya, kamu juga adalah seseorang yang berhati-hati untuk memilih gitu ya. Kamu tuh bisa kayak punya banyak hal yang kamu inginkan, tapi kamu berhati-hati untuk memilih. Walaupun mungkin di sisi lain kamu beberapa ketika overdosis itu bisa menjadi suka berhayal, tapi sebenarnya kamu sebagai orang yang imajinatif gitu ya. Kalau kelebihan itu ya bisa jadi penghayal gitu ya. Tapi kalau aku lihat di sini sisi lain yang ngeliat kamu imajinatif. Dia juga melihat kamu tuh adalah seseorang yang secara energi dia ngerasa bisa punya energi Ten of Cups sama kamu. Energi kebahagiaan sejati, energi dengan kamu tuh dia ngerasa bisa bikin couple goals, bisa bikin dream family. Kamu juga membawa energi yang berharmoni, kamu juga membawa energi yang saling support kayak gitu ya. Kelebihan dan kekurangan kamu di mata dia. Namun di sisi lain kamu juga bisa kelihatan sebagai seseorang yang bisa ekstrim ya. Ada sisi kamu yang bisa ekstrim. Jadi kalau misalnya kamu lagi emosi atau kamu lagi ngamut, itu bisa emosi kamu tuh bisa
bisa ekstrim gitu ya. Kalau kamu lagi tenang banget, kalau kamu lagi panik banget, kalau kamu lagi sabar banget, tapi kalau lagi marah bisa marah banget gitu ya. Jadi cukup ekstrim energinya. Dan ada energi yang dia ngelihat ada sisi-sisi kamu yang bisa ceroboh ya. Jadi mungkin karena kamu suka terburu-buru, kamu suka cepat, kadang-kadang kamu bisa jadi ceroboh ya. Ingat ya teman-teman, manusia itu punya sisi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, jadi kalau memang ini tidak terjadi di kamu, silahkan diambil sebagai satu masukan untuk berhati-hati, jangan sampai punya sikap seperti itu. Kalau memang yang positif yang aku bacain tadi belum ada di kamu, kamu boleh menjadikan itu motivasi untuk bisa menjadi sosok yang seperti itu. Ya, gitu caranya untuk ambil yang namanya general reading. Kamu juga bisa punya energi insecure ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia melihat kamu tuh bisa ada energi insecure sendiri, nggak ada apa-apa, kamu jadi overthinking, kamu merasa jadi insecure sendiri. Misalnya dia ngomong sesuatu, kamu nanti bisa ngerasa kayak, ih maksudnya apa nih nyindir gue gitu ya, atau ini apa nih gitu loh ya. Kayak sering nggak pede gitu ya, kadang ngerasa insecure, kadang ngerasa nggak pede gitu ya. Dan kamu punya energi yang sepertinya dia menyadari kamu punya ada masalah dengan inner child ya. Jadi punya masalah dengan trauma inner child yang mungkin belum selesai sehingga itu kebawa ke sekarang ya. Bentar ya, aku cek ini, takut salah kata-katanya. Oke. Neglecting. Kamu tuh ada energi takut kayak diabain gitu ya. Jadi kalau dia mungkin misalnya ya lama bales kamu, atau dia dia berapa lama nggak ada kabar, kamu tuh seperti energinya takut gitu ya. Ini kenapa ya aku dicuekin ya, kayak takut ditinggal, takut dicuekin gitu ya. Jadi kayak ada energi kamu yang jadinya nagging gitu ya, manja nyariin dia, kok kamu balesnya lama, kok kamu ngilang gitu ya. Jadi energi ketakutan ditinggal itu ada gitu ya. Dan itu terasa teman-teman. Kayak kemarin aku punya klien ya, dia itu memang nggak ngomong gitu loh ya. Selama konsultasi itu dia nggak ngomong sama saya gitu ya. Tapi lalu saya baca gitu ya, kelihatan bahwa dia itu bisa berpotensi bikin pasangannya nggak nyaman, atau cowok yang lagi dia deketin ini nggak nyaman, karena ini kasusnya klien aku perempuan. Itu karena dia itu kayak suka paranoid sendiri, takut kalau dia melakukan A nanti ditinggal, kalau dia begini nanti ditinggal. Jadi hati-hati ya, orang yang takut ditinggal ini dia bisa berpotensi jadi people pleaser gitu ya. Yang apa-apa deh aku seneng-senengin dia aja daripada ntar dia ninggalin aku gitu ya. Itu kan people pleaser gitu loh. Bukan berarti kita seenak-enaknya ya, enggak, cuman pada porsinya gitu ya. Paham ya, kalau people pleaser itu berusaha menyenangkan orang apapun ya, supaya bisa diterima, supaya nggak ditinggalkan. Lalu ada energi stuck in the past ya. Ada beberapa dari kalian itu sepertinya kalau ada apa-apa itu nggak mudah untuk melepaskan. Jadi misalnya ya, nggak gampang move on, nggak gampang lupa sesuatu. Misalnya ada yang sesuatu sudah lewat, nanti bisa tiba-tiba dibahas lagi kayak gitu ya. Jadi sesuatu yang memang ada sisi kayak diinget-inget gitu ya. Memori kamu sih bagus banget ya, tapi karena memori kamu bagus, kamu tuh seperti susah untuk melepaskan segala sesuatu. Nah, ini mungkin saja bisa bikin dia kurang nyaman gitu ya, karena kamu sering sekali ngebawa lagi hal-hal yang sebelumnya sudah lewat gitu loh ya, tapi jadi kayak dibahas lagi, atau kayak ada energi yang dibawa lagi ke atas. Dan kamu punya sisi naif ya. Kadang kamu sudah punya intuisi, kadang kamu sudah melihat segala sesuatu, tapi kamu seperti abai sama itu. Itu juga terlihat sama dia. Oke? Lalu seperti apa lagi lebih dan kurang kamu di mata dia? Ingat ya, kayak ini kan ada kartu, ada banyak. Mungkin nggak semua kartu buat kamu. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang mandiri. Ya, dia juga sangat melihat kamu sebagai orang yang karismatik, mandiri. Kamu punya energi gairah yang kuat sekali. Kamu punya sex appeal yang kuat. Jadi kamu tuh sebenarnya punya energi menarik loh sebenarnya. Kamu tuh punya energi yang sangat menarik sekali, energi yang kayak atraktif ya bahasa aku ya. Kamu tuh gampang menarik orang karena kamu punya karisma sendiri. Tapi sisi optimis kamu juga sangat kuat dia lihat ya. Dia juga kalau Sora lihat
banyak yang suka sama style kamu dalam memilih untuk berpakaian gitu ya. Dia suka gitu loh sama gayanya kamu tuh, dia suka gitu ya. Menurut dia tuh cocok sama kamu ya. Kan nggak semua orang itu ketika pakai fashion misalnya cocok gitu ya. Kalau aku lihat dia seneng ya ngelihat kamu tuh, kamu menurut dia berpakaian dan berpenampilan, dia suka dengan gaya kamu, tampilan kamu cocok menurut dia dengan kamu gitu ya. Dan ada energi kamu menunjukkan kamu independen, kamu bisa mandiri, kamu bisa sendiri ya. Walaupun tuh tadi ya, sisi lainnya ternyata kamu bisa punya sisi yang manja dan kekanak-kanakan. Mungkin ini sisi yang nggak langsung dilihat orang. Karena setiap orang tuh punya sisi shadow, teman-teman. Dan kamu adalah orang yang mau maju ya. Dia ngelihat kamu tuh orangnya mau expansion. Di sini ada Three of Wands, tadi ada Queen of Wands. Jadi banyak energi Wands yang dia lihat di kamu ya. Aku ngeliat di sini energi Wands-nya banyak dilihat dari kamu, semangat, gairah, ya. Dia ngelihat kamu adalah orang yang pengen maju, pingin growing, pingin berprogres, berproses, ya. Jadi bagus karena dia ngelihat kamu mau maju, ya. Kamu berani, kamu mau maju, kayak gitu ya. Kamu menetapkan target untuk ke depan, ini cocok dengan kartu ship sebenarnya, ya. Namun di sisi lain kamu juga punya energi yang bisa manipulatif. Yang tadi aku udah bilang, kalau kamu mau, kamu itu bisa pakai energi kamu untuk memanipulasi, entah dengan sadar atau tanpa sadar ya. Kamu tuh pintar sebenarnya memenangkan orang. Kamu tahu cara untuk berbicaranya gimana, kayak gitu ya. Dan kamu tuh sebenarnya punya banyak potensi yang dia lihat belum bisa terasah ya. Jadi kamu mungkin punya banyak potensi, punya banyak hal yang bisa kamu lakuin, tapi seperti itu belum keluar sepenuhnya ya. Entah mungkin misalnya kamu punya banyak bakat tapi nggak kamu asah, terus habis itu kamu juga seperti kelimpungan mengatur ini dan itu. Jadi mungkin sekali kamu perlu yang namanya manajemen waktu dan mengatur bagaimana semua potensi-potensi kamu itu bisa keluar ya. Jadi karena kamu terkadang bisa insecure, potensi-potensi yang nggak ada itu seperti entah itu mungkin nggak kelihatan, entah itu mungkin sekali nggak keluar gitu ya, karena kamu energinya kemana-mana kayak gitu loh. Dan ada energi ada komunikasi yang seringkali kurang lancar antara kamu sama dia ya. Jadi kalau aku lihat di sini ada energi dia ngerasa perlu memperbaiki komunikasi sama kamu ya. Sepertinya kalian itu seperti ada energi belum selaras secara komunikasi ya. Jadi sangat mungkin sekali ada energi kamu tuh menarik diri, atau bisa saja kamu menjaga jarak gitu ya ketika ada satu masalah. Tapi intinya adalah mungkin sekali dia ngerasa kekurangan berrelationship dengan kamu, rasanya masih perlu PR untuk menyelaraskan energi untuk berkomunikasi, saling sinkron, saling cocok satu dengan yang lain. Itu salah satu PR-nya ya. Karena mungkin banget gaya komunikasi kamu itu belum sepenuhnya cocok sama dia. Misalnya dia senangnya yang banyak basa-basinya dulu, sedangkan kamu to the point. Atau dia senangnya to the point, tapi kamu lebih banyak mungkin pakai introductions dulu. Itu kan gaya orang kan masing-masing beda ya. Itu yang mungkin harus disesuaikan, teman-teman. Oke, sepertinya cukup banyak ya yang aku jelaskan secara garis besar untuk yang namanya kelebihan dan kekurangan kamu di mata dia. Ya, semoga itu bisa jadi satu masukan juga ya teman-teman, yang tadi aku udah bilang. Kita akan ke zodiaknya ya, yang cukup terlihat ada Sagittarius, Scorpio, Pisces, Sagittarius, Scorpio, Pisces, Aries-nya cukup dominan. Ya, Sagittarius juga dominan tadi. Waduh, ini Sagittarius, Scorpio, sama Aries nih dominan gitu ya. Cancer dan dan Cancer. Aku ulang ya, Sagittarius, Scorpio, Aries, Pisces dan Cancer. Nah, 5 zodiak ini yang lumayan dominan ya. Aku tambahin juga dari Leo ya. Itu ada tambahan juga dari Leo karena di sini energi Wands-nya sangat kuat sekali. Oke, sekarang kita akan ke alfabetnya. Untuk teman-teman, aku izin promosi dulu ya untuk gelang kelembutan bulan. Yang masih pengen silakan dibeli dan diorder segera, berhubung masih ada. Bintang lambang dari harapan positif, dia ada logo bintang dan infinity cinta tanpa syarat.
Moonstone adalah batu yang membawa ketenangan dan kelembutan ya teman-teman, ketenangan hati, kelembutan ya. Dan juga dia membooster aura, membawa energi feminim jadi lebih lembut ya. Harganya 250.000, kalau di Tokopedia 270.000. Lebih mahal karena memang ada komisi dari Tokopedia yang lumayan teman-teman ya. Dan juga ini nanti kalau udah habis aku nggak bisa PO-in lagi karena batunya import. Kalau aku ambil di supplier besar dia ada minimumnya. Ya teman-teman cowok boleh dikantongin, kalau nggak mau dipakai bisa dijadikan hadiah. Ini cantik banget, kalau dipakai aslinya jauh lebih cantik ya. Jadi silakan teman-teman yang berminat untuk diorder. Yang sudah order boleh tulis di bawah bagaimana pengalamannya memakai produknya Sora ya. Banyak dari klien aku yang pakai produknya itu di koleksi, jadi dia pakai gonta-ganti itu juga ada. Dan untuk teman-teman yang pengen konsultasi, ketemu sama Sora langsung, pengen mengalami pengalaman langsung aja kocok kartu dan ambil sendiri, boleh banget yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Atau teman-teman yang kepingin online, ya boleh banget. Atau pingin dibuatkan video seperti apa yang sedang kamu tonton pada saat ini, ya tapi khusus cuma buat kamu, silahkan, boleh banget ya. Apalagi untuk kalian yang susah janjian waktu lah, lalu senang nonton diulang-ulang lah, lalu habis itu pingin ada memori kenangan buat kamu, itu boleh banget ya teman-teman ya. Atau memang ada panggilan buat belajar tarot ya, itu boleh banget karena ada kelas nanti akan diajarkan secara private teman-teman ya. Dan bisa juga baca bazi buat tahu jalan hidup sendiri biar lebih jelas ya, biar lebih clear teman-teman. Jadi boleh banget ya, daripada praduga-praduga mendingan baca ya, apakah udah benar kerjaannya, apakah udah benar potensinya, kapan bisa ketemu jodoh, masalah sama pasangan kira-kira apa ya. Oke, ada energi dari F, G, Y, L, Q, V, Z, J, B, W, Z, V, M, K, E, S, A, N ya. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf, Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di pembacaan yang berikutnya. Dan jangan lupa Sora tunggu belanja dan pesona readingnya. Bye bye.